Oke, sejarah quartz. Gua harus berangkat dari sejarah jam tangan dulu. Agak sotoy nih, tapi nggak apa-apa. Jadi zaman dulu jam tangan tuh mahal. Kalau lu coba tanya nenek atau kakek lu deh yang dulu biasa beli Rolex atau apapun, itu harganya dia ratusan juta. Terus ada satu orang di tahun 1960 yang bisa nemuin cara pakai quartz supaya dia bisa jadi komponen mesin jam tangan yang ujung-ujungnya harganya jadi jauh lebih murah di tahun 1960. Dan di tahun itu juga ketika dia ketemu nih ada yang bisa, oh ternyata emang bisa dibikin untuk jadi movement atau mesin jam tangan. Hampir seluruh pelaku industri jam tangan tuh pada berlomba-lomba supaya bisa bikin movement pakai quartz ini. Kalau quartz berasal dari mana? Dari bumi, karena dia mineral yang diolah dari bumi. Cuman ada yang ngeproses supaya bisa ukurannya sekecil itu dan bisa masuk ke dalam movement si jam tangannya, movement atau mesinnya. Terus siapa yang pertama kali make? Bisa dibilang pertama kali make itu malah orang Jepang. Jadi yang pertama kali ngebikin dan berhasil ngebikin movement pakai batu kuarsa ini itu Seiko. Dia yang pertama kali bisa bikin jam tangan dengan movement pakai batu kuarsa. Enaknya jelasinnya dari automatic dulu. Pasti pada tahu kan mainan mobil yang ditarik, habis itu dia maju sendiri. Nah, ditariknya kan cuman misalnya 50 cm, tapi dia majunya bisa kayaknya 5 meter. Nah, itu prinsip yang dipakai di jam tangan otomatis. Jam tangan otomatis itu nyimpen energi kinetik yang dia transfer pakai gear kecil untuk ngegerakin jarumnya. Nah, bedanya sama quartz, kalau quartz itu di belakangnya atau dia cuma pakai hantaran listrik, jadi pakai baterai. Bedanya tuh quartz pakai baterai, sedangkan kalau jam otomatis kinetik itu nggak pakai baterai. Nah, baterai ini dipakai sama movementnya untuk ngehantarin listrik ke si kristal quartz yang ada di dalam si movementnya tadi. Terus dia ngegerakin jarumnya. Jadi sederhananya, kalau otomatis pakai energi kinetik dan dia nyimpen energi kinetiknya supaya jamnya bisa gerak, kalau quartz pakai baterai. Begitu. Cara kerjanya ya sesederhana itu doang, pasang baterainya, nanti si movement yang ngebaca, oh ini ada baterai dan bisa nganterin listrik. Habis itu si listrik ini dihantarkan ke si kristal kuarsa tadi, dan kristal kuarsa tadi ngehasilin gelombang atau getaran lebih tepatnya yang bilang intervalnya sama kayak hitungan detik dari baterai ke kuarsanya, baru deh ke si jarumnya di dalam sini. Kalau dibandingin sama movement automatic, movement quartz itu punya keunggulan di budget. Jadi dia murah ketimbang movement automatic. Terus dia nggak rebek, bahasanya gimana ya? Nggak perlu banyak maintenance, dia nggak kalau misalnya mesin otomatis tuh jatuh dikit dia ada error gimana. Tapi kalau quartz nggak, dia lebih tahan banting, dia lebih tahan getaran, tahan magnet segala macam. Jadi quartz tuh lebih durable secara general ya. Walaupun mesin otomatis tuh lebih tahan lama. Tahan lama tuh dalam artian kalau misalnya lu punya jam otomatis, lu bisa punya jam itu sampai 50 tahun kalau ngurusnya benar. Tapi kalau lu punya punya jam dengan movement quartz, lu cukup ganti baterainya per tahun, dia bakal nyala terus. Nggak harus di-handle with care banget kayak jam tangan otomatis. Kalau jam tangan kayu, itu di Mato ya, salah satu value-nya itu ringan. Yang ngebedain Mato sama
jam tangan lain yang pakai material stainless atau rubber, atau yang rubber ringan juga sih. Tapi salah satu karakternya itu ringan. Kita pilih quartz. Kenapa? Karena dia nggak berat. Kalau Matic berat banget. Yang punya jam Matic ya mungkin kayak gini. Ini berarti bisa 3-4 kalinya jam tangan kayu. Nah, alasan utamanya adalah ringannya tadi. Alasan keduanya yang paling bisa diakses sama manufaktur jam tangan itu movement quartz ketimbang Matic. Karena murah dan banyak yang bikin. Gitu. Misalnya siapa ya? Kita tuh pakai movement quartz dari 2 negara. Satu Swiss, satu lagi Jepang. Swiss kita pakai Ronda. Jadi di artikel kita tuh ada movement asli Swiss loh. Itu dipakai di Singo, dipakai di Rakai. Nah, bedanya kalau quartz dari Swiss, dia baterainya biasanya ya, ini gimana baterainya sih, tapi biasanya tuh bisa sampai 2 tahun pemakaian. Tapi kalau misalnya kita pakai yang Jepang, ibaratnya Seiko atau Miyota, salah 2 dari brand jam tangan yang bikin movement, dia baterainya lebih cepat habis. Tapi in terms of quality sebenarnya lebih bagus yang Swiss dong, jelas, karena ya dia jual namanya sebagai negara pembuat jam tangan. Jadi yang ngebedain salah satunya adalah quality untuk movement dari Swiss atau dari Jepang. Tapi alasannya tadi ya, kalau di Matoa pakai quartz karena kita tetap mau keep value ringannya di tangan orang. Kalau kita pakai Matic berat, jadinya nggak Matoa gitu.